Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Ramadhani dengan NIM 240510211 dari kelas 2E Hukum Perdata. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata yang dibimbing oleh Bapak Muammar SHMH. Pada video ini, saya akan membahas mengenai rangkuman materi dari Hukum Perdata dari bab 1 sampai dengan bab 3. Semoga penjelasan yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan mudah dipahami. Nah, pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan pendahuluan tentang hukum perdata. Di sini, kita akan memahami apa sebenarnya hukum perdata itu, bagaimana bentuknya dalam sistem hukum di Indonesia, serta bagaimana sejarah dan strukturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUH Perdata. Ayo langsung aja kita bahas. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari hukum privat atau sipil yang mengatur hubungan hukum antara individu atau subjek hukum yang satu dengan yang lain, baik berupa manusia maupun badan hukum. Hukum ini sendiri tidak melibatkan negara secara langsung seperti halnya dengan hukum pidana. Beberapa ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sebagai yang pertama, hukum yang mengatur kepentingan individu, dan yang kedua, hukum antar warga negara. Yang ketiga, hukum yang memberikan hak kepada individu untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Yang kedua, hukum perdata material dan formil. Hukum perdata material mengatur hak dan kewajiban antar subjek hukum. Hukum perdata formil adalah hukum acara perdata, yaitu aturan tentang cara mempertahankan hak dalam pengadilan. Sampai saat ini, hukum perdata Indonesia masih bersifat plural karena mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, KUH Perdata atau BW. Ketiga, sejarah KUH Perdata atau BW di Indonesia. KUH Perdata atau BW berasal dari Belanda dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi. Namun, beberapa pasal sudah dicabut atau tidak relevan karena tidak sesuai dengan keadilan masyarakat Indonesia. Yang keempat, sistematika KUH Perdata. KUH Perdata terdiri atas 4 buku. Buku yang pertama tentang orang atau hukum perorangan dan keluarga. Buku yang kedua tentang benda dan waris. Buku yang ketiga tentang perikatan, dan buku yang terakhir, buku keempat, tentang pembuktian dan daluwarsa. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tentang hukum perorangan. Di bagian ini, kita akan mengenal siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum, apa itu kecakapan bertindak, domisili, hingga pentingnya catatan sipil dan kewarganegaraan dalam hukum perdata. Langsung saja kita mulai dari pembahasan tentang subjek hukum. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum, yaitu manusia atau perorangan dan badan hukum. Setiap manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak dalam kandungan, tetapi belum tentu cakap hukum. 2. Kecakapan dan kewenangan. Kewenangan hukum adalah kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban, sedangkan kecakapan bertindak adalah kemampuan melakukan perbuatan hukum secara sah. Tidak semua orang cakap hukum, misalnya anak di bawah umur, orang dalam pengampuan, atau orang dengan gangguan jiwa. 3. Akibat ketidakcakapan. Yang pertama, jika seseorang tidak cakap bertindak, perbuatannya bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Yang kedua, perbedaan antara kecakapan dan kewenangan penting karena menyangkut keabsahan perjanjian atau tindakan hukum lainnya. 4. Domisili. Domisili adalah tempat tinggal hukum seseorang. Penting untuk menentukan. Yang pertama, tempat melangsungkan perkawinan. Kedua, tempat pengadilan yang berwenang. Yang ketiga, tempat pengiriman surat atau pemanggilan hukum. Domisili dibagi atas 4. Yang pertama, domisili nyata. Kedua, domisili pilihan. Ketiga, domisili ikutan.
Misalnya, istri mengikuti domisili suami. Dan yang keempat, domisili yuridis. Kelima, catatan sipil. Catatan sipil adalah pencatatan resmi oleh negara terhadap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Akte catatan sipil adalah: pertama, alat bukti autentik, kedua, berlaku nasional dan internasional, dan yang ketiga, menjamin status hukum seseorang. 6. Kewarganegaraan diperoleh melalui yang pertama, otomatis karena kelahiran, dan yang kedua, permohonan atau naturalisasi yang diajukan kepada presiden melalui menteri. Pengajuan harus diikuti sumpah atau janji setia dan disertai pengembalian dokumen keimigrasian sebelumnya. Berikutnya, kita masuk ke bab 3 yang membahas tentang badan hukum. Di bagian ini, kita akan mempelajari apa itu badan hukum, bagaimana syarat terbentuknya, teori-teori yang mendasarinya, hingga bagaimana badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan itu. Langsung saja, yang pertama, pengertian dan kedudukan. Badan hukum adalah organisasi yang diakui hukum sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban layaknya individu. 2. Syarat pembentukan. Yang pertama, harta kekayaan terpisah. 2. Tujuan tertentu. 3. Organisasi teratur. 4. Diakui negara melalui akta notaris, pendaftaran, dan pengesahan. 3. Teori-teori badan hukum. Pertama, fiksi. Badan hukum hanya ada secara hukum. Kedua, kekayaan bertujuan untuk. Badan hukum adalah kekayaan yang diatur untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, organ. Badan hukum seperti organisme hidup dengan alat-alatnya. Kekayaan bersama milik kolektif anggota. Kekayaan yuridis, kenyataan hukum yang diciptakan hukum. 4. Kemampuan dan perbuatan. Badan hukum bisa melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Perbuatan bisa sah jika sesuai kehendak hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, tanggung jawab. Bila pengurus bertindak di luar kewenangan, mereka pribadi yang bertanggung jawab. Jika di dalam kewenangannya, maka badan hukum yang akan bertanggung jawab. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum